Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang bernama Corona. Ujian Corona ini mampu memporak-porandakan ekonomi kita menjadi sulit, pergaulan kita menjadi sempit, dan pikiran kita menjadi rumit. Tiga hal ini yang membuat kita menjalani kehidupan kita menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu, menyikapi dan menghadapi Corona ini, ada satu hal yang harus menjadi pedoman hidup kita. Apa satu hal itu? Jangan terlalu takut dan jangan pula nantangin. Jangan terlalu takut. Tatkala pikiran kita terlalu takut dengan Corona, seakan-akan Corona merambah di mana-mana, dari mulai dunia maya pemikiran kita sampai kehidupan kita, maka kita akan rugi dalam dua hal. Apa yang merugikan dua hal itu? Pertama, akan merugikan bagi kesehatan kita sendiri. Orang yang ruang lingkup pikirannya Corona, di rumahnya seakan ada Corona, temannya seakan bawa Corona, tetangganya seakan kena Corona, ke warung takut Corona, makan takut Corona, yang pada akhirnya dia bukan terkena Corona, namun sebaliknya dia akan terkena penyakit pikirannya itu sendiri. Kalau itu sudah terjadi, maka kita akan rugi dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu takut, biasa-biasa saja. Urusan pakai masker oke, urusan cuci tangan oke, urusan berjemur oke, urusan minum vitamin C oke, karena itu bagian dari cara kita untuk menghindari yang bernama virus Corona. Biasa-biasa saja. Beraktivitas iya, ke sawah, ke toko iya, berdagang iya, berbisnis iya, ngajar iya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ruginya apa lagi? Kita takut bisa menggeser akidah kita. Selama ini kita punya keyakinan segala sesuatu yang terjadi di permukaan dan alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu itu bisa terjadi dan tidak terjadi adalah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tidak tetapkan dia terjadi dalam satu musibah, maka musibah itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, tatkala ditetapkan sesuatu itu terkena musibah, maka musibah itu pun akan menimpanya. Jangan kita punya pikiran seakan-akan yang mematikan kehidupan manusia adalah Corona. Corona itu makhluk, dia bukan khalik. Corona itu ciptaan, dia bukan pencipta. Seringkali kita berzikir usai sholat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tiada yang menyekutukannya. Kerajaan hanya milik Allah, pujian hanya milik Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Yang menghidupkan manusia itu Allah. Yang menghidupkan, mematikan manusia itu pun Allah. Bukan Corona. Kalau manusia sudah meyakini yang mematikannya adalah Corona, maka nilai-nilai akidahnya sudah keluar jalur dari keyakinan agama Islam yang kita cintai. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teringat dulu ketika flu burung. Di mana-mana burung dimatiin, ayam dikubur hidup-hidup.
Tapi saya heran, setiap hari Minggu tukang ayam bawa keronjol, isi ayamnya penuh, dia nggak mati. Seharusnya logika kita, tukang ayam itu yang mati duluan. Tapi dia masih hidup. Ini kesimpulannya, bahwasanya yang mematikan menghidupkan manusia bukan makhluk, bukan corona, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pula kita nantangin. Kita tidak boleh dalam situasi kondisi seperti ini merasa seperti jagoan, gua hebat, ilmu gua kuat, corona tidak akan bisa. Tidak. Yang boleh sombong cuma Allah. Dan sombong itu pakaian Allah. Ketika pakaian Allah dipakai oleh manusia, dipakai oleh makhluknya, maka manusia dan makhluknya itu akan dihancurkan oleh kesombongannya itu sendiri. Kita lihat bagaimana sejarahnya Fir'aun. Kita lihat bagaimana sejarahnya Namrud. Dia manusia biasa. Namun pakaian Allah yang dipakai, kesombongannya itu yang dipakai, Allah tenggelamkan dalam kebinasaan dan kehinaan, bahkan dalam sepanjang sejarah umat manusia. Tidak boleh kita sombong. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, menghadapi situasi seperti sekarang ini, di mana corona merajalela kembali, kita bersikap biasa-biasa saja. Jangan terlalu takut dan pula jangan kita nantangin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.